Kenali lebih jauh vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kenali lebih jauh tentang vaksinasi COVID-19, sehingga kita lebih yakin tentang pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pencegahan COVID-19. Manfaat vaksin COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin, antigen, yang dapat merangsang pembentukan imunitas, antibodi, sistem imun di dalam tubuh. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas vaksin COVID-19. 1. Tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. 2. Orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19, karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. 3. Orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Syarat penerima vaksin COVID-19. Untuk mengetahui lebih jelas, ini syarat penerima vaksin COVID-19 yang telah diperbarui. 1. Jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan, bisa diberikan vaksinasi. 2. Berusia di atas 18 tahun. Kelompok lanjut usia, lansia, sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. 3. Bagi ibu hamil vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapat vaksinasi kedua COVID-19. 4. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mm raksa. 5. Ibu menyusui sudah bisa mendapat vaksinasi. 6. Para pengidap penyakit kronik, seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi, jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapat vaksinasi dari dokter yang merawat. Selain itu, untuk penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu juga sudah bisa divaksinasi. 7. Pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Tetapi, jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua. 8. Jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. 9. Bagi pengidap penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. 10. Bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah, transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. 11. Bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol.
12. Untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. 13. Untuk para pengidap HIV/AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. 14. Khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun, ada 5 kriteria yang akan ditanyakan untuk menentukan layak divaksinasi, yaitu: apa mengalami kesulitan saat naik 10 anak tangga? Apa sering mengalami kelelahan? Mengidap sedikitnya 5 dari 11 penyakit, seperti diabetes, kanker, paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongestif, stroke, penyakit ginjal, hipertensi, asma. Jika hanya memiliki 4 di antaranya, masih tidak bisa divaksinasi COVID-19. Mengalami kesulitan berjalan, kira-kira 100-200 meter. Adanya penurunan badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Tetap terapkan protokol kesehatan dan dukungan pelayanan kesehatan berkualitas. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini, tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Harus diingat, perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi kekebalan, sehingga siapapun yang sudah divaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 6M, sampai pandemi dinyatakan berakhir. Untuk itu, selama belum tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Menghindari makan bersama.